Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an ala nafsik wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh khairu nabiyyin arsalahu Allah ilal alam kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan khotib mengajak kepada diri pribadi dan kepada para jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keislaman kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka dengan demikian itu kita dapat berproses menjadi sebaik-baiknya hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Jamaah sidang Jumat Masjid Ni'matul Intihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya umat Islam adalah umat yang rahmatan bagi seluruh alam. Islam mengajarkan cinta, kasih sayang kepada sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia, hewan, hingga tumbuh-tumbuhan dan lingkungan kita. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam ajaran Islam adalah berkata-kata yang baik atau diam. Perkataan dan ucapan yang baik merupakan perbuatan terpuji yang mendatangkan kebaikan dan dapat meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di tengah-tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan perkataan yang baik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan surga kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka diberikan perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Pakaian mereka di sana adalah sutra. Di ayat selanjutnya karakter mereka ditegaskan, yaitu orang-orang yang di dunia diberi petunjuk untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hudu ila thayyibi minal qaul wa hudu ila siratil hamid, yang artinya dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki pula kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang terpuji. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan agar orang-orang beriman untuk berkata-kata baik, baik kepada sesama muslim maupun non-muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-53, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ayat-ayat yang telah dibacakan tadi merupakan pengingat bagi kita supaya senantiasa menjaga ucapan kita. Tidaklah yang keluar dari mulut kita melainkan kebaikan. Minimal jika kita tidak bisa mengucapkan kebaikan, maka lebih baik diam. Jangan sampai ucapan yang keluar dari lisan kita malah menyakiti
menyakiti orang lain, ingatlah pesan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya untuk kita semua, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut, yang artinya siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Jangan sampai perkataan kita yang tidak baik kepada orang lain membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat dan merusak hubungan harmonis yang telah tumbuh dan terpelihara di dalamnya. Berkata-kata apa saja boleh, asalkan jangan berlebihan, sehingga nantinya ucapan kita tidak dapat disaring dan perkataan buruk pun mengarah kepada orang lain. Akhirnya hal itu menimbulkan kerusakan dan penyakit hati, baik bagi orang yang berbicara maupun yang mendengarnya. Tentunya ucapan yang tidak baik merupakan akhlak yang tercela dan dapat menimbulkan kebencian di tengah-tengah manusia. Imam Al-Lu'lu'i mengatakan dalam syair Ad-Tolab, wa fi kathril qawli ba'dul maqti, artinya dalam banyaknya bicara dapat menimbulkan sebagian kebencian. Ma'asyiral muslimin athabakumullah, Imam An-Nawawi berkata, yang bagi liman arada yantik ayatadabbara ma yaqulu qabla ayantik fa in dhahrat fi maslahat takallam wa illa amsak, yang artinya hendaklah bagi siapapun yang ingin berbicara, ia pikir-pikir terlebih dahulu. Apabila ucapannya mengundang maslahat, maka silakan berbicara. Apabila tidak, maka lebih baik diam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat peduli kepada umatnya. Beliau tidak mau dan sedih jika umatnya masuk ke dalam api neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kiat-kiat supaya umatnya terbebas dari api neraka. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ittaqun nar walau bisyakki tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Jauhilah neraka meski dengan bersedekah dengan sepotong kurma. Jika tidak melakukannya, maka hendaklah seorang bersedekah dengan tutur kata yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang baik dalam berperilaku maupun bertutur kata. Semoga kita digolongkan sebagai orang yang beriman, dan orang yang beriman itu bukanlah orang yang suka mencaci maki maupun melaknat dan mengucapkan ujaran kebencian. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, laisal mu'min bitta'an walal la'an, orang yang beriman bukanlah orang yang suka mencela dan mengutuk. Dan di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia ada di letak menjaga lisannya. Menjaga lisannya, insya Allah dia akan selamat dalam hubungan rumah tangganya, dalam hubungan pekerjaannya, maupun hubungan dia di dunia maupun di akhirat kelak. Demikianlah khutbah singkat yang dapat disampaikan, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'anna al bala wal waba waz zalazil wal mihan was su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an baldana Indonesia khasatan wan sa'ir buldan muslimina amatan ya rabbal alamin.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wadhkurullaha wa wadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.